Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia kerja yang kompetitif, memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen sumber daya manusia adalah kunci untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai kesuksesan organisasi. Beberapa pandangan dari para ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Handoko Tehani. Handoko Tehani menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua, Bintoro dan Daryanto. Bintoro dan Daryanto menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Yang ketiga, Edi Sutrisno. Edi Sutrisno menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Hal ini mencakup tujuan seperti meningkatkan kinerja karyawan, memastikan kepuasan karyawan terhadap manajemen, mempromosikan nilai-nilai tempat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan mereka, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, mengurangi tingkat turnover, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi perubahan pasar dan mengimplementasikan strategi bisnis dengan lebih baik. Pertama, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk organisasi. Di sini mereka bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia termasuk dalam perekrutan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik sikap calon karyawan yang potensial, melakukan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Dalam karir manajemen sumber daya manusia, terdapat berbagai jenjang karir yang tersedia, yang dimulai dari tahap entry level atau HR asisten atau HR koordinator, yang bertanggung jawab dalam tugas-tugas administrasi seperti pengarsipan, pemeliharaan data karyawan, dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia. Selain itu, juga bertugas memberikan dukungan operasional kepada tim sumber daya manusia dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan penggajian.
Yang kedua yaitu tahap middle management seperti HR spesialis atau HR generalis. Posisi ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan kompensasi dan manfaat. Selain itu, posisi ini juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, menyediakan saran dan dukungan kepada manajemen dan karyawan dalam masalah sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu tahap top management atau HR manager. Pada posisi puncak ini, seorang HR akan mengembangkan strategi dan kebijakan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan organisasi, bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengembangan karyawan dan manajemen kinerja. Selain itu, HR Manager juga bertugas untuk memimpin tim sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia. Terakhir, posisi ini juga berhubungan langsung Board of Director untuk mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Skill yang harus dimiliki manajemen SDM. Untuk berhasil dalam peran manajemen SDM, ada beberapa skill yang harus dimiliki. Pertama, kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan karyawan dan berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Selain itu, kemampuan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mengarahkan dan menginspirasi tim. Kemampuan analitis juga penting dalam manajemen SDM, karena mereka harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data terkait karyawan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, kemampuan dalam membangun hubungan kerja yang baik, negosiasi, dan penyelesaian konflik akan sangat berharga dalam mengelola hubungan dengan karyawan.